Bab 1891 Monster Tingkat ke-8. Ye Bufan membawa rumput bintang 7 ke istana Raja Naga dan berlari liar di dalam gua dengan Nalan Yujia di pelukannya. Dia tahu bahwa dia akan cukup beruntung untuk mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Pertama, monster tingkat 8 ini baru saja terbangun, dan kedua, ruang di dalam gua relatif kecil, sehingga lawan tidak dapat menggunakan kecepatan maksimalnya. Tapi begitu lawan menunjukkan kekuatan monster level 8, dia pasti akan mati. Sekarang beberapa orang mencoba melarikan diri secepat mungkin. Memang benar demikian. Meskipun gua di sini cukup luas dibandingkan dengan umat manusia, gua tersebut masih agak kecil untuk monster besar tingkat 8 dan tidak dapat menggunakan kecepatannya sama sekali. Merasa nafas rumput bintang 7 menghilang, dan manusia mungil di depannya berlari semakin jauh, naga hijau itu mengeluarkan raungan marah. Au! Dengan raungan ini, seluruh gua berguncang, dan gelombang suara besar melonjak, langsung mengangkat tubuh Ye Bufan sejauh 100 meter. Untungnya, dia adalah tubuh yang memurnikan tubuh, dan tubuh fisiknya sangat kuat, jika tidak, dia akan mati karena pendarahan dari semua lubangnya saat ini. Meski begitu, Ye Bufan merasa pusing dan darahnya melonjak. Tapi saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi. Jika dia ragu-ragu sejenak, dia mungkin akan menjadi kotoran orang besar ini. Dengan paksa menekan perasaan luar biasa di dadanya, dia meningkatkan kecepatannya lagi dan berlari menuju pintu masuk gua. Lari cepat, ada monster tingkat 8 di sini. Lari cepat dan menyebar. Saat dia berlari, dia berteriak ke pintu masuk gua dengan seluruh kekuatannya. Kamu harus tahu bahwa Hu Yao Yao, Chen Yuyu dan Feng Danian adalah masih menjaga. Di sana. Begitu monster tingkat 8 ini keluar, mereka semua mungkin mati. Ketiga orang itu awalnya menjaga pintu masuk gua, menunggu berita di dalam, tetapi tiba-tiba merasakan getaran. Saat mereka melihat ke dalam, mereka tiba-tiba mendengar raungan Ye Bufan. Monster tingkat 8. Mendengar 4 kata ini, ketiga orang itu gemetar ketakutan. Jika itu adalah monster tingkat 6 atau 7, mereka mungkin berpikir untuk membantu penyelamatan, tetapi monster tingkat 8 bukan lagi sesuatu yang bisa mereka lawan. Dengan memikirkan hal ini, mereka tidak ragu-ragu dan segera mengikuti pengaturan Ye Bufan dan melarikan diri ke 3 arah. Begitu mereka pergi, sosok Ye Bufan muncul di pintu masuk gua. Pada saat yang sama, tubuh besar naga hijau itu semakin dekat, dan ia akan segera keluar dari gua. Ye Bufan melemparkan kembali tangannya sambil berlari dengan liar, dan sebuah bungkusan hitam terlempar ke dalam gua, diikuti dengan ledakan keras. Ledakan ini sangat dahsyat sehingga menghancurkan gua sepenuhnya, dan pasir serta batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan untuk menutup pintu masuk. Merasakan gerakan di belakangnya, diam-diam dia menghela nafas lega. Untungnya, dia punya cukup amunisi. Meskipun dia tidak menyangka bisa membunuh binatang iblis tingkat 8 kali ini, jika dia bisa memblokirnya untuk sementara waktu, setidaknya dia bisa memberinya sedikit waktu untuk melarikan diri. Kemudian dia terus berlari menuju kaki gunung tanpa menoleh ke belakang. Tapi tidak lama setelah dia berlari keluar, dia mendengar ledakan keras lagi di belakangnya, seluruh gunung Hongxia runtuh, dan sesosok tubuh besar muncul dari tanah. Itu adalah binatang naga hijau yang marah. Setelah mencapai level ke-8, monster ini mampu mengucapkan kata-kata manusia, dan dia meraung dengan marah. Kamu manusia yang rendah hati berani berkomplot melawanku. Kamu harus mati hari ini. Mata merah darah naga hijau menunjukkan betapa marahnya dia saat ini. Sebagai monster tingkat 8, dia sudah menjadi raja 10 pegunungan 1000 binatang. Tapi dia tidak menyangka hari ini, seorang manusia kecil akan mencuri rumput bintang 7 dan berkomplot melawannya, yang membuatnya sangat marah. Kemudian siluetnya melintas, tubuh besarnya benar-benar membuat bayangan, dan ia mengejar langsung ke arah Ye Bufan. Tanpa batasan gua, kecepatan Qing Jiao sungguh menakutkan, berkali-kali lipat lebih cepat daripada Nalan Yujia dalam tahap integrasi, dengan cepat memperpendek jarak antara dia dan Ye Bufan. Pada saat yang sama, ia menengadah ke langit dan meraung. Orang-orang dari pegunungan 10.000 binatang, dengarkan perintahnya dan tangkap manusia ini di hadapanku secepatnya. Dengan perintah tersebut,
seluruh pegunungan 10.000 binatang mendidih, dan monster-monster yang tak terhitung jumlahnya segera berlari menuju sisi ini. Ye Bufan dengan jelas merasakan getaran di tanah dan melihat monster besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Ada 5 level, ada 6 level, dan yang terdepan sudah mencapai level ke-7. Belum lagi langit langsung ditempati oleh monster terbang yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli di langit atau di tanah, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Aku akan mencekikmu, kita dalam masalah besar sekarang. Melihat pemandangan di depannya, Ye Bufan merasa pusing. Ada naga hijau yang mengejarnya di belakangnya, dan ada begitu banyak monster di depannya. Jangan bilang itu dia, bahkan dia adalah dewa. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan kartu truf terakhirnya. Ye Bufan mengambil keputusan dan sampai ke tebing. Nalan Yujia telah terbaring di pelukan Ye Bufan. Setelah kehilangan semua kultivasinya, dia telah kehilangan semua kemampuannya dan hanya bisa menyerahkan nasibnya di tangan pria ini. Melihat Ye Bufan melompat dari tebing, diam-diam dia menghela nafas di dalam hatinya, mati saja, lebih baik mati daripada jatuh ke tangan monster. Ye Bufan secara alami tidak akan mati begitu saja. Setelah melompat dari tebing, dia melarikan diri dari pandangan King Jiao, dan kemudian memasuki istana Raja Naga sambil berpikir. Saat ini adalah masalah hidup dan mati. Dia tidak terlalu peduli lagi dan hanya bisa menggunakan kartu truf ini. Begitu dia menghilang, sosok besar binatang naga hijau muncul di atas tebing, melihat ke bawah pada semua yang ada di bawah kakinya. Di belakangnya, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya juga berkumpul di sini, mengelilingi gunung dan pegunungan. Mata besar naga hijau itu mengamati sekeliling, tapi tidak menemukan sosok manusia. Sial, kemana orang ini pergi? Melihat manusia yang memprovokasi dia menghilang, naga hijau itu sekali lagi mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi, dan semua monster di sekitarnya menggigil ketakutan. Aku tidak percaya dia bisa melarikan diri. Cari aku dan temukan dia. King Jiao memberi perintah, dan monster di sekitarnya segera menjadi sibuk, mencari dengan hati-hati ke atas dan ke bawah tebing satu persatu, tanpa melepaskannya sudut. Monster-monster terbang itu terus berputar-putar di udara, berharap menemukan manusia itu dan melakukan perbuatan baik di hadapan raja mereka. Sayangnya, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak akan berhasil. Saat ini, Ye Bufan telah muncul di istana Raja Naga. Duduk dalam keadaan lumpuh di Pulau Raja Naga, dia terengah-engah. Pada saat itu, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Apa yang terjadi begitu mendadak? Dia tidak pernah menyangka ada monster tingkat 8 yang tersembunyi di dalam gua. Bukan hanya dia, tapi juga biksu yang menemukan rumput bintang 7. Dia tidak pernah membayangkan bahwa beruang pemakan darah yang sangat ganas itu hanyalah seorang petugas kebersihan dan bos sebenarnya bersembunyi di dalam. Nalan Yujia telah menutup matanya, tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia menyadari bahwa dia baik-baik saja dan kakinya terjatuh ke tanah. Dia perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan kicauan burung dan aroma bunga. Lingkungannya menyenangkan, dan tidak ada jejak monster yang terlihat. Dia melihat sekeliling dengan heran, dan kemudian bertanya dengan ragu, "Xiao Fan, kita di mana? Apakah kita akan pergi ke neraka atau surga?" Bab 1892, Kebal terhadap 100 racun. Ini bukan surga atau neraka, Guru Nalan. Kita akan membicarakannya nanti. Saya akan mendetoksifikasi Anda terlebih dahulu, kata Ye Bufan sambil mengeluarkan jarum emas dan mulai mendetoksifikasi Nalan Yuga. Angin sepoi-sepoi yang diciptakan di Changhai benar-benar merepotkan. Ye Bufan membutuhkan waktu hampir 20 menit bekerja untuk menghilangkan semua racun. Nalan Yujia melompat dari tanah, merasakan gelombang energi di tubuhnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Xiao Fan, keterampilan medismu luar biasa." Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bajingan, jika kamu berani meracuniku, aku akan menendang bolanya saat aku bertemu lagi dengan bajingan di Changhai itu." Mendengar wanita cantik yang imut dan menawan selalu mengatakan bahwa dia ingin menendang bolanya, Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya dan tanpa sadar mengencangkan kakinya, seolah-olah dia telah meramalkan betapa menyedihkannya akhir di Changhai.
Nalan Yujia memastikan bahwa tingkat kultivasinya telah pulih, dan kemudian bertanya, "Hei, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak diracuni sekarang?" "Saya seorang dokter. Sedikit racun ini bukanlah apa-apa," kata Ye Bufan. Dengan santai. Faktanya, dia sekarang kebal terhadap semua racun. Nalan Yujia mengangguk dan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku, di mana tempat ini? Bagaimana kita tiba-tiba datang ke sini dari pegunungan 10.000 binatang?" Dia mengira dia sudah mati sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan tiba-tiba datang ke sini. Petik 2. Ini adalah gua tuanku. Ye Bufan belum mau menceritakan rahasia istana Raja Naga. Karena dia tidak mau menjelaskannya dengan jelas, dia menyalahkan tuan yang tidak ada itu. Dalam bahaya, jadi dia mengukir susunan teleportasi di tubuhku. Kamu bisa memasuki gua ini kapan saja. Petik 2. Benar-benar hebat sekali, sejak itu kita bisa meninggalkan pegunungan 10.000 binatang. Kalau tidak, saya akan sangat khawatir karena monster level 8 bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani dengan kekuatan saya saat ini. Bahkan dengan kekuatan Nalan Yujia, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika berhadapan dengan monster level 8. Lagi pula, kesenjangan levelnya terlalu besar. Guru Nalan, segalanya tidak seoptimis yang kamu pikirkan. Ye Bufan berkata sambil meringis. Kamu hanya setengah benar. Kita sudah keluar dari bahaya, tapi kita masih tidak dapat dipisahkan dari pegunungan 10.000 binatang. Nalan Yujia tampak terkejut, apa maksudmu dengan ini? Petik 2. Gua tuanku agak istimewa. Kemanapun kamu masuk, kamu hanya bisa keluar. Kita bisa tinggal di sini selamanya, dan selama kita keluar, kita akan mencapai lokasi pegunungan 10.000 binatang. Setelah Ye Bufan membuka istana Raja Naga lagi, dia melakukan banyak upaya. Meskipun istana Raja Naga juga bisa digunakan di sini, ini sangat berbeda dengan bumi. Kamu hanya bisa masuk dan keluar di tempat yang kamu inginkan. Jika tidak, dia akan pergi langsung melalui pintu keluar istana Raja Naga. Setelah kembali ke bumi, tidak perlu bekerja keras di negeri ajaib Kunlun. Adapun prinsipnya, dia tidak tahu mengapa fenomena ini terjadi. Suatu ruang jauh dari dirinya sekarang. Realem bisa mengerti. Nalan Yujia mengerutkan kening, dalam hal ini, itu benar-benar merepotkan. Ye Bufan bertanya, Guru Nalan, pria besar apa itu? Bagaimana bisa begitu sengit? Petik 2. Itu adalah binatang iblis tingkat 8 Qingjiao. Kekuatannya sebanding dengan alam Dongsu. Nalan Yujia berkata dengan ekspresi serius. Saya telah berada di pegunungan 10.000 binatang selama 3 bulan, dan level tertinggi yang saya temui adalah monster tingkat ke-7. Saya mendengar orang berkata sebelumnya bahwa ada monster tingkat 8 di pegunungan 10.000 binatang, tapi saya belum pernah bertemu mereka. Saya pikir itu hanya legenda, tapi saya tidak menyangka monster itu disembunyikan di sini. Petik 2. Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dia katakan. Sekarang tampaknya segalanya lebih merepotkan dari yang diperkirakan. Rumput bintang 7 sendiri ingin menggunakannya untuk menyempurnakan pil pembangun surga, dan dia tidak akan menyerahkannya, dalam keadaan apapun. Tapi jika itu terjadi, Qingjiao pasti tidak akan menyerah. Sebagai monster level 8, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melarikan diri. Jika itu hanya naga hijau, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Aku masih bisa menemukan cara untuk menyelinap keluar secara diam-diam. Tapi sekarang mereka mendominasi seluruh pegunungan 10.000 binatang, dan ada monster yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran. Hampir mustahil untuk melarikan diri dengan tenang. Tapi jika kamu tidak keluar, kamu tidak bisa tinggal di istana Raja Naga selamanya. Kamu masih harus berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula Akademi Blue Wind, dan kamu juga harus mencari cara untuk kembali ke sana. Bumi sebanyak mungkin. Tapi masalahnya sekarang adalah kamu tidak bisa melawan dan tidak bisa melarikan diri, dan kamu hanya bisa mati jika keluar. Dia menepuk kepalanya. Ini benar-benar memusingkan. Sebaliknya, Nalan Yujia tidak terlalu banyak berpikir. Dia dan Ben tidak memiliki banyak beban mental.
Dia juga mengelola perpustakaan ketika dia kembali ke Blue Wind Academy. Ketika Ye Bufan khawatir, dia berkeliaran di sekitar istana Raja Naga, melihat ke sana kemari, dan kemudian dia melihat sekilas ikan di danau. Oh, ikan di sini sangat gemuk, dan jenisnya banyak sekali. Sejak Ye Bufan mengambil alih istana Raja Naga, dia merasa piranha itu sangat tidak enak, jadi dia memindahkannya ke sudut dan membesarkannya di sini. Banyak spesies ikan yang umum. Aura di sini melimpah, airnya jernih, dan ikan yang dipelihara di sini tidak hanya besar dan gemuk, tapi juga enak. Nalan Yujia berkata dengan penuh semangat, saya paling suka makan ikan. Saya belum makan ikan selama 3 bulan sejak saya datang ke pegunungan 10.000 binatang. Tolong ambilkan saya ikan. Rasanya, dia sangat keren dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang guru. Saya hanya bisa mengesampingkan kekhawatiran di hati saya untuk saat ini, dan datang dan berkata, kamu bisa menangkap ikan apapun yang kamu suka. Orang kuat dalam tahap integrasi tidak akan bisa menangkap satu ikan pun, bukan? Petik 2. Menangkap ikan itu mudah, kuncinya adalah aku. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Kata Nalan Yujia dan melambaikan tangannya, menggunakan kinya yang kuat, untuk langsung memancing ikan besar dari danau. Itu saja, kamu cepat memasaknya untukku. Yang terbaik adalah memakannya dengan cara dipanggang. Aku suka ikan bakar. Baiklah kalau begitu. Ye Bufan tidak ada hubungannya sekarang, dan dia pasti tidak bisa meninggalkan Raja Naga Istana. Dia baru saja menghilang. Diperkirakan naga hijau yang marah itu akan menjungkir balikkan seluruh puncak Hongxia. Jika dia keluar sekarang, dia pasti akan melemparkan dirinya ke dalam jebakan. Dia membuat api unggun, membersihkan ikan, dan memanggangnya di atasnya. Nalan Yujia berjongkok di sampingnya, memegang dagu dengan tangan, menatap ikan dengan mata besar yang indah, menelan ludahnya. Dia tidak terlihat seperti seorang guru yang menjadi panutan bagi orang lain, dia juga tidak terlihat seperti orang kuat dalam tahap integrasi, dia juga tidak memiliki sikap mendominasi seperti saat dia menggunakan teknik Tyrannosaurus sebelumnya seperti seorang gadis kecil menunggu makanan lesat. Ye Bufan mengeluarkan bubuk cabai dan berbagai bubuk bumbu dari ring penyimpanan, dan menaburkannya di atas ikan bakar. Oh, baunya enak sekali, Xiao Fan, aku tidak menyangka keahlianmu begitu bagus. Nalan Yujia memandangi ikan besar yang berangsur-angsur berubah warna menjadi emas, dan mengusap tangan kecilnya dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Apakah sudah siap? Kapan kita bisa memakannya? Dia terus mendesak dari samping. Jangan khawatir, ini akan segera siap. Akhirnya, Ye Bufan membawakan ikan bakar untuknya. Baunya enak sekali. Nalan juga mengendusnya dengan manis, lalu mengambil sepotong kecil ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Oh, enak sekali, enak sekali. Bagaimana bisa ada ikan yang begitu lezat? Benar-benar tidak masuk akal. Dia begitu bersemangat saat mencicipi ikan bakar Ye Bufan. Lalu dia mengangkat tangannya dan melambaikan 7 ikan besar itu ditangkap dari danau. Cepat buatkan semua ini untukku. Bab 1893 Mengapa kamu ingin bosan makan? Melihat ikan segar yang hidup di depannya, Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. Apakah kamu yakin bisa makan sebanyak itu? Ya, kamu bisa memanggangnya dengan cepat, jika tidak aku akan menyelesaikan yang ini. Petik 2. Kata Nalan Yujia sambil memakan ikan bakar di tangannya. Dengan Zenki melindungi tubuhnya, dia tidak takut terbakar oleh ikan bakar, dan dia memakannya dengan sangat cepat. Baiklah kalau begitu. Ye Bufan benar-benar terkejut dengan nafsu makannya. Dia melirik pinggang rampingnya dan benar-benar tidak tahu kemana perginya semua makanan itu. Kemudian dia mulai memanggang ikan lagi, dan segera selesai memanggang 8 ikan yang tersisa. Xiao Fan, ikan bakarmu enak sekali. Aku belum pernah makan ikan lezat seperti ini. Mata Nalan Yujia berbinar saat dia melihat ikan bakar di depannya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil yang lain, lalu dia makan lagi dan lagi. Melihatnya makan dengan nikmat, Ye Bufan bertanya, Guru Nalan, apakah kamu mau anggur? Sampai saat ini, guru hanyalah sebutan untuknya, dan di dalam hatinya, dia sudah menganggap gadis periang ini sebagai teman.
Ada juga anggur, bagus sekali. Nalan Yujia sering mengangguk sambil makan ikan. Oke, aku paling suka minum. Pikir Ye Bufan, dan banyak botol anggur muncul di depannya, dan anggur merah semuanya tersedia. Kamu suka minum yang mana? Kamu pilih sendiri. Kelihatannya cantik sekali. Nalan Yujia mengulurkan tangan dan mengambil sebotol anggur merah sebilah pisau, lalu dia mengambilnya. Botol itu habis dalam sekali teguk. Hampir dalam sekejap mata, sebotol anggur merah diminum. Dia menjilat bibirnya dengan lidah kecilnya yang lembut dan berkata, anggur ini rasanya agak aneh, tapi secara keseluruhan rasanya lumayan. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengambil sebotol anggur merah, mengikuti pola yang sama, dan meminum semuanya dengan cepat. Ye Bufan diam-diam tercengang saat melihat ini. Ini adalah ratusan ribu botol anggur merah. Jika seorang pecandu alkohol di dunia melihat metode minum ini, dia akan patah hati sampai mati. Kemudian dia juga mengambil ikan bakar dan memakannya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berdua selesai makan. Total ada 9 ikan bakar, masing-masing berbobot 4 atau 5 kilogram. Ye Bufan makan satu, dan sisanya masuk ke perut Nalan Yuga, bersama selusin botol anggur. Ye Bufan menelan ludah dan bertanya, Guru Nalan, apakah kamu makan begitu banyak setiap saat? Tentu saja. Tanda seru petik 2, Nalan Yujia bertanya dengan bingung, apakah saya makan terlalu banyak? Terlalu banyak ikan dan minum terlalu banyak anggur sudah menambah berat badannya. Akhirnya, aku merasa lega setelah memikirkannya. Ini pasti ada hubungannya dengan keterampilan yang dia latih. Kalau tidak, bagaimana wanita mungil seperti itu bisa meledak dengan kekuatan sebesar itu? Yah, tidak banyak. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau mulai sekarang. Lagi pula Ye Bufan punya banyak bahan, jadi dia tidak khawatir tentang berapa banyak yang bisa dia makan. Oke, aku akan tidur sebentar dulu. Saat ini, Nalan Yujia sudah agak mabuk, pipi merah mudanya memerah, dan dia terlihat sangat menawan. Dia tidak menghindar dan langsung berbaring di halaman lembut di depannya, tertidur dengan nyaman. Ye Bufan memandang wanita di depannya, dengan wajah cantik, sosok langsing, kepribadian lugas, dan gaya mendominasi. Sekarang dia terlihat sangat lemah dan menyenangkan, tetapi begitu dia bangun, dia akan terlihat seperti Tyrannosaurus betina. Kelemahan dan kekerasan pada awalnya adalah dua hal yang ekstrim, tetapi keduanya berpadu sempurna dalam dirinya. Sekarang dia telah jauh dari bumi selama beberapa waktu, melihat Nalan Yujia di depannya, dia tidak bisa tidak memikirkan wanitanya. Qin Cucu, An Yimo, Su Ruyue. Wajah-wajah cantik melayang di benaknya, dan gelombang kerinduan muncul dari lubuk hatinya. Tidak, saya harus menemukan cara untuk segera pergi dari sini dan kembali ke bumi secepat mungkin. Hatinya tersentuh, dan dia mulai berpikir lagi, mencoba mencari cara untuk pergi dari sini. Tapi ini adalah situasi yang tidak bisa dipecahkan. Lawannya adalah monster tingkat 8. Tidak mungkin untuk melawan dengan paksa. Tapi jika kamu tidak keluar, kamu akan terjebak di Istana Raja Naga. Aku khawatir pihak lain tidak akan pergi dalam waktu singkat. Untuk periode waktu berikutnya, Ye Bufan tidak berdaya, sementara Nalan Yujia sangat senang dan mengganggunya untuk memanggang ikan setiap hari. Setelah selesai makan ikan bakar lagi, dia memandang wanita yang sedang menikmati makanan itu dan bertanya, Kakak, kamu sudah makan beberapa kali berturut-turut, apakah kamu tidak bosan? Apakah kamu tidak ingin makan sesuatu lagi? Menghitung dengan jari, ikan itu sudah ada di sana. Itu adalah 6 kali makan ikan bakar, tapi wanita ini sepertinya tidak bosan sama sekali. Nalan juga memandangnya sambil makan dan berkata, aku tidak pernah merasa cukup dengan makanan lezat seperti itu setiap hari. Kenapa aku harus bosan? Makan saja, anggap saja aku tidak melakukannya, katakan apapun. Ye Bufan benar-benar dikalahkan, dan dia tidak lagi bergumul dengan masalah ini, dan mulai berpikir tentang cara melarikan diri dari pegunungan 10.000 binatang dan kembali ke Akademi Blue Wind. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ye Bufan sedang duduk di Pulau Raja Naga, berpikir selama 3 hari tetapi tidak dapat memikirkan apapun. Tiba-tiba hatinya menegang,
memikirkan Hu Yaoyao. Jika dia membuat keributan seperti itu, apakah dia akan terlibat? Tidak peduli apa, wanita ini tulus padanya, dan jika sesuatu terjadi padanya karena kejadian ini, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Lalu dia menggelengkan kepalanya lagi untuk menghilangkan ide ini, mungkin tidak. Yang hanya disukai Qing Jiao adalah rumput bintang 7, dan dia tidak mengetahui hubungan antara Hu Yaoyao dan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba tergerak, dan dia sepertinya telah menangkap sesuatu yang penting. Di dalam gua, rumput bintang 7 tumbuh di atas kepala naga hijau. Jelas sekali bahwa pihak lain menggunakan esensinya sendiri untuk memberi nutrisi pada ramuan tersebut. Pantas saja tidak ada kabar tentang rumput bintang 7 di luar selama bertahun-tahun, namun baru muncul di pegunungan 10.000 binatang. Ini adalah mahakaryanya. Namun timbul pertanyaan, mengapa Qing Jiao begitu peduli dengan tanaman obat ini? Apakah makan untuk meningkatkan budidaya diri sendiri? Biasanya seharusnya seperti ini, tapi situasinya saat itu salah. Jelas sudah matang, tapi pihak lain tidak berniat memakannya. Tetapi jika Anda mengatakan tidak ingin memakannya, lalu mengapa pihak lain begitu menghargai rumput bintang 7? Mungkinkah Anda menghabiskan energi untuk memeliharanya hanya untuk menonton? Menurut catatan di berbagai buku, setelah monster itu mencapai level ke-8, dia tidak hanya bisa mengucapkan kata-kata manusia, tapi pikirannya juga tidak kalah dengan manusia normal. Memikirkan hal ini, dia sepertinya telah memahami poin kuncinya, tetapi hanya sedikit kekurangannya. Saat ini, Nalan Yujia, yang baru saja bangun tidur, berlari mendekat. Dia datang ke danau dan mengulurkan tangannya, dan lebih dari selusin ikan mendarat di pantai. Lalu dia berkata dengan penuh semangat, "Xiao Fan, aku lapar. Cepat panggang ikannya untukku." Biasanya, Ye Bufan akan melakukannya sudah memanggangnya untuknya. Tapi sekarang aku sedang berpikir terburu-buru, takut inspirasiku akan hilang jika aku tidak memperhatikan, jadi wajar saja aku sedang tidak mood untuk memanggang ikan. Aku sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak punya waktu. Kamu bisa makan yang lain dulu. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai dan terus memikirkan tentang binatang naga hijau dan rumput bintang 7 di benaknya. Bab 1894 Ikan bakar Nalan Yuga. Mereka ingin makan ikan. Nalan Yujia mengerutkan bibirnya dengan marah. Melihat pihak lain mengabaikannya, dia berkata dengan marah, "Apa masalahnya? Jika kamu tidak memanggangnya, aku akan memanggangnya sendiri." Ikannya telah ditangkap. Saat Ye Bufan sedang memasak akhir-akhir ini, dia memperhatikan dari samping, merasa bahwa dia hampir menguasai teknik memanggang ikan. Pertama-tama mereka membersihkan ikan, lalu menyalakan api unggun, dan pekerjaan pun berjalan lancar. Ye Bufan terus berpikir di sampingnya. Karena naga hijau mengangkat rumput bintang 7 dan tidak mengambilnya secara langsung, itu berarti ramuan ini memiliki efek yang lebih penting padanya. Ramuan obat bisa digunakan untuk apa lagi kalau tidak diminum langsung. Memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar. Mungkinkah Qing Jiao ingin menggunakan rumput bintang 7 ini untuk memurnikan ramuan? Ramuan macam apa yang membuatnya menganggapnya begitu serius dan membutuhkan rumput bintang 7? Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan resep ramuan 100 binatang dan mulai melihatnya dengan cermat halaman demi halaman. Nalan Yujia di sini hampir siap. Dia meletakkan tusuk ikan di atas api unggun dan memanggangnya. Tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang hilang, yaitu bumbu yang ditambahkan Ye Bufan. "Xiao Fan, di mana bumbu yang kamu gunakan?" Dia berbalik dan menelepon beberapa kali, hanya untuk menemukan bahwa Ye Bufan telah membaca buku dan mengabaikannya sama sekali. Benar-benar menjengkelkan. Buku apa yang harus saya baca saat ini? Saya sendiri tidak bisa mendapatkannya. Melihat ikan itu akan terbakar, dia tidak sopan dan naik dan melepas cincin penyimpanan di tangan Ye Bufan. Ye Bufan tidak mempedulikan hal ini sama sekali dan terus mencari resepnya, membiarkannya mengutak-atiknya. Nalan Yujia memindainya dengan kesadaran spiritualnya, lalu mengeluarkan semua botol dan toples di dalam ring. Ye Bufan biasanya menggunakan benda-benda ini saat memanggang. Melihat ikan di rak mulai berasap, dia buru-buru menaburkan garam,
bubuk cabai dan bumbu lainnya di atasnya. Wanita ini sangat berbakat dalam berkultivasi, tapi dia benar-benar bajingan dalam hal memasak. Saya tidak tahu apa yang saya pegang, tetapi saya pikir akan lebih baik jika saya menaruh sedikit dari semuanya. Ye Bufan melihat ramuan 100 binatang di tangannya, dan tiba-tiba ekspresinya berubah ketika dia sampai di sana. Itu pasti itu. Ada 3 kata yang tertulis pada resep pil di depan Anda, pil transformasi, diikuti dengan metode pemurnian dan kegunaannya secara rinci. Meskipun monster-monster memiliki kekuatan fisik yang kuat, mereka masih jauh di belakang manusia dalam hal bakat budidaya, sehingga kecepatan budidaya mereka benar-benar berbeda dari manusia. Jika mereka dapat diubah menjadi bentuk manusia untuk berlatih, kecepatan mereka akan meningkat secara tak terbayangkan. Hanya saja hal semacam ini sangatlah sulit. Jika biasanya mengandalkan latihan untuk bertransformasi menjadi manusia, Anda harus mencapai level 10. Tapi tidak ada jalan pintas lain, dan itu adalah pil transformasi. Seperti namanya, ramuan jenis ini dapat membuat monster di bawah level ke-10 berubah menjadi bentuk manusia terlebih dahulu, sehingga meningkatkan kecepatan budidayanya. Di antara ramuan pil transformasi, bahan utama yang paling berharga adalah rumput bintang 7. Saat ini, Qing Jiao telah mencapai tingkat ke-8. Dengan pemikiran manusia, terlihat jelas bahwa ia sangat ingin bertransformasi menjadi bentuk manusia. Dan ia telah menjaga rumput bintang 7 ini tetap hangat tetapi tidak memakannya. Satu-satunya penjelasan adalah ia menunggu untuk dimurnikan menjadi pil transformasi. Hanya saja sangat sulit untuk menyempurnakan pil transformasi. Tidak banyak orang yang menguasai resep pil, bahkan lebih sedikit lagi alkemis yang bisa menyempurnakannya. Tapi dengan hal ini, akhirnya ada secercah harapan. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Qing Jiao membesarkan rumput bintang 7. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Jika itu benar-benar seperti yang dia harapkan, selama dia menyempurnakan pil transformasi, dia dan Qing Jiao dapat bernegosiasi. Belum lagi meninggalkan pegunungan 10.000 binatang, aku takut aku akan berterima kasih pada diriku sendiri dan mengubah musuhku menjadi teman. Saat suasana hatinya sedang baik, dia mencium bau terbakar di hidung dan mulutnya. Apa ini? Melihat ke belakang, aku melihat Nalan Yujia sibuk bermain dengan ikan bakar. Adapun sekitar selusin ikan, masing-masing kini telah berubah menjadi arang. Jika saya tidak mengetahuinya sebelumnya, saya tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah ikan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk keningnya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Ikan bakar, datang dan coba ikan yang aku bakar. Kata Nalan Yujia sambil dengan penuh semangat meletakkan arang di tangannya di kepala Ye Bufan. Orang-orang yang luar biasa. Ini pertama kalinya aku membuatkan makanan untuk orang sebesar ini. Silakan coba secepatnya untuk melihat apakah rasanya enak. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya. Kamu bisa mengetahui hal ini hanya dengan melihatnya. Apakah Anda masih perlu mencicipinya? Sekarang yang jadi pertanyaan bukan lagi enak atau tidaknya, tapi apakah bisa dimakan? Kakak, apakah kamu yakin ini bisa dimakan? Aku memasaknya sendiri, kenapa aku tidak bisa memakannya? Nalan Yujia berkata tidak puas. Apakah kamu meremehkan keahlianku? Tidak, tidak, aku merasa sangat tidak enak setelahnya memakannya. Kita harus mengubah rasa ikan setelah beberapa hari. Bagaimana kalau aku membelikanmu makanan lain? Aku punya banyak makanan enak di sini. Tidak, sebelum Ye Bufan selesai, Nalan berkata pada Yujia menyela dengan kasar, aku hanya suka makan ikan. Kamu juga bisa makan ikan jika kamu mau, biarkan aku memanggangnya lagi untukmu. Kata Ye Bufan dan hendak pergi ke sungai untuk menangkap ikan lagi, tapi ternyata dihentikan oleh Nalan Yujia mendorongnya kembali. Lagi pula, kamu hanya tidak menyukai masakanku. Ini pertama kalinya aku memasak. Kamu harus memakannya hari ini, atau kamu harus memakannya jika kamu tidak mau. Ye Bufan tiba-tiba merasa ingin 1 juta kuda melarikan diri. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia harus memaksa orang lain memakan apa yang dia masak. Makan cepat. Nalan juga mengambil sepotong ikan bakar dan dengan kasar memasukkannya ke tangannya.
Sepertinya jika dia tidak memakannya, dia akan memasukkannya ke dalam mulutnya lain kali. Ye Bufan tidak punya pilihan selain makan apa yang dia inginkan. Bagaimanapun, dia kebal terhadap semua racun, jadi dia mungkin tidak akan mati keracunan bahkan jika dia makan ikan. Ia membalikkan arang di tangannya dan melihatnya beberapa kali, dan akhirnya menemukan sepotong ikan yang tidak terlalu lembek dan hampir tidak bisa dimakan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah memakannya, dia selalu merasa seperti sedang mengunyah sepotong arang, dan masih ada sedikit rasa ikan. Dia dengan enggan mengunyahnya beberapa kali dan menelannya. Bagaimana? Enak? Nalan Yujia bertanya penuh harap. Bagus, bagus, enak. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia merasakan penyesalan dalam hati. Ya Tuhan, aku berbohong lagi. Nalan Yujia tidak memperhatikan ini benar-benar tenggelam dalam masakan untuk pertama kalinya. Dalam kegembiraan karena sukses, saya juga mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulut saya. Tapi setelah mengunyahnya beberapa kali, dia terlihat sangat jelek. Ye Bufan memandangnya dengan bercanda, bagaimana? Enak. Enak. Apa yang aku masak enak? Ada apa? Nalan Yujia menelan ikan di mulutnya dengan marah, lalu dia menggigitnya beberapa kali berturut-turut. Oke, jangan dimakan. Ye Bufan segera menghentikannya. Wanita ini tidak memiliki tubuh yang kebal terhadap segala racun. Jika dia diracuni, dia harus bersusah payah untuk mengobatinya. Nalan Yujia dengan marah melemparkan ikan bakar itu ke tanah, lalu berhenti dan mengulurkan tangan untuk melepas pakaiannya, memperlihatkan pakaian dalam di bawahnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku begitu seksi? Bab 1895, menggunakan bumbu yang salah. Apa yang baru saja Ye Bufan katakan? Tiba-tiba, gelombang panas menyapu dari perut bagian bawah, mengalir ke anggota tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti terbakar. Apalagi saat aku melihat kulit Nalan Yuga yang putih dan lembut serta sosoknya yang cembung dan cekung, aku justru ingin segera menerkamnya. Dia dengan cepat menggunakan energi aslinya untuk menekan dorongan hatinya, otaknya berputar dengan cepat, dan dia segera menyadari bahwa masalahnya ada pada ikan bakarnya, jika tidak kedua orang itu tidak akan mengalami reaksi ini pada saat yang bersamaan. Apalagi ini istana Raja Naga, jadi tidak ada kemungkinan diracun. Apa yang kamu taruh pada ikan bakar ini? Saat ini, ekspresi Nalan Yuga menjadi rumit, dengan rasa sakit, pesona, dan kesabaran. Dia menekan celana dalamnya dengan kedua tangan, bekerja keras untuk mengedarkan kinya, menekan keinginan untuk merobeknya menjadi beberapa bagian. Dia tahu dia tidak bisa melakukan itu, tetapi dorongan yang datang dari tubuhnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Tubuhnya mulai bergetar di bawah pertarungan sengit antara surga dan manusia. Aku tidak memasukkan apapun, hanya benda-benda yang kamu masukkan. Dia mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaan itu dengan kesadaran terakhirnya. Ye Bufan melihat ke arah ikan bakarnya, di sana terdapat botol dan toples berbagai bumbu, garam halus, bubuk cabai, merica, dan berbagai bumbu. Ketika matanya akhirnya tertuju pada toples besar, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia menggunakan sisa angin musim semi untuk berubah menjadi hujan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke toples dan bertanya, apakah kamu memasukkan benda ini? Ya, aku memasukkan sedikit semuanya. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya awalnya hanya untuk monster. Setelah menggunakan sedikit bedak pada Yao Rui, pihak lain menjadi seperti itu. Kini wanita ini benar-benar menggunakan Spring Breeze Transformed Rain Powder sebagai bumbunya, dan bisa dibayangkan akibatnya. Jika itu adalah racun lain, tubuhnya akan kebal terhadap semua racun dan dia tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Kebetulan ini adalah sesuatu yang merangsang naluri primitif tubuh manusia. Ia tidak dianggap sebagai racun di alam, sehingga tidak ada gunanya bagi tubuh yang kebal terhadap segala racun. Yang paling penting adalah benda ini sangat kuat sehingga dia tidak punya waktu untuk memecahkannya. Pada saat ini, Nalan Yujia mengerang pelan, seolah-olah banyak benda yang ditekan dilepaskan secara instan. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan potongan pakaiannya beterbangan seperti kupu-kupu. Dalam sekejap mata, tubuhnya benar-benar terekspos ke udara. Pada saat ini, matanya merah darah,
kesadarannya benar-benar tenggelam, dan hanya keinginan paling primitif yang terungkap di matanya. Au, dengan raungan menggoda, dia langsung melompat ke arahnya. Ye Bufan awalnya ingin menghentikannya, tetapi di bawah kekuatan obat yang kuat dari Chun Feng Huayusan, alasan terakhir benar-benar musnah. Sial, jangan biarkan wanita ini memasak lagi. Ini adalah pemikiran terakhirnya, lalu dia memeluk wanita itu dan terlibat dalam pertarungan primitif yang sengit. Angin musim semi berubah menjadi serbuk hujan diperuntukkan bagi monster. Bahkan tubuh kuat seperti kera iblis bertanduk racun dan macan tutul pembelah langit pun tidak dapat menahannya, apalagi dua manusia biasa. Saat ini, di mata kedua orang tersebut, yang ada hanyalah keinginan dan pelampiasan yang paling primitif, dan tidak ada yang lain. Untuk sementara waktu, seluruh pulau Raja Naga penuh dengan musim semi, dan ada hal-hal yang tak terlukiskan di mana-mana. Untungnya, ini adalah kediaman tempat tinggal Raja Naga, dan tidak ada yang diizinkan mendekatinya tanpa izin. Jika tidak, mereka berdua akan diizinkan berkunjung secara gratis. Seharian berlalu, dan pada hari ketiga setelah mereka berdua memasuki istana Raja Naga, efek obatnya akhirnya hilang karena latihan yang gelisah, dan mereka berdua sadar kembali. Ketika Nalan Yujia melihat situasinya dengan jelas, dia berteriak lagi, lalu menamparkan dada Ye Bufan dengan telapak tangannya, membuatnya terbang puluhan meter jauhnya. Gerakan ini sepenuhnya dilakukan di bawah sadar, tanpa syarat apapun. Untungnya, ini adalah istana Raja Naga, jika tidak, Ye Bufan akan terluka olehnya. Lalu terdengar suara gemuruh, kamu, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Wajah Ye Bufan penuh dengan ketidakberdayaan. Dia berpikir kembali ke pulau lagi. Kak, apakah kamu berani bertanya padaku? Kamu menggunakan Spring Breeze dan Rain Powder pada ikan bakar yang ditujukan untuk monster. Kamu benar-benar menggunakannya untuk membuat bumbu untuk kami, dan sekarang kamu berani menyalahkanku. Melihat pihak lain sedang kebingungan. Tampaknya, dia mengulurkan tangannya, dan toples berisi angin musim semi dan tetesan air hujan jatuh ke telapak tangannya. Lihat, itu dia. Benda ini efektif bahkan jika beruang kekerasan yang melahap darah telah menggunakannya, itu. Anda benar-benar menggunakannya pada kami. Sudah bagus jika itu tidak membunuh Anda. Petik 2. Memang benar begitu. Untungnya, keduanya adalah kultivator dengan kekuatan fisik super dan dapat menghilangkan obatnya melalui latihan terus-menerus. Orang biasa telah menggunakan obat dalam jumlah besar, mereka akan meledak dan mati. Ini. Nalan Yujia perlahan sadar kembali dan menyadari bahwa inilah masalah yang dia timbulkan. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan marah, tetapi, mengapa kamu menyatukan benda ini dengan bubuk bumbu? Mengapa kamu ingin memberikannya kepadaku? Kak, apakah kamu sudah berpikir jernih? Ini semua milikku. Aku jangan menyimpannya bersama-sama. Di mana cincinnya? Kapan aku memberikannya padamu? Kamu sendiri yang mengambilnya. Oke. Aku, Nalan Yujia memikirkannya dan sepertinya memang begitu seperti ini, dan dia tidak bisa menyalahkannya sama sekali. Bagaimana aku tahu ini apa? Yang mana bumbunya? Yang mana angin musim semi berubah menjadi hujan? Dia mengatakan ini, mengetahui bahwa dia salah, dan suaranya jauh lebih lembut. Aku tidak tahu apa yang kamu tanyakan. Jika kamu memasangnya secara acak seperti ini, bukankah itu akan mengorbankan nyawa orang? Apa yang kamu takutkan sebagai pria dewasa? Akulah yang akan menderita. Yujia cemberut manis, bagaimana menurutmu sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Ye Bufan telah sepenuhnya menerimanya sekarang, dengan senyuman di bibirnya, sejak kamu mendapatkanku, kamu harus bertanggung jawab untukku. Tanggung jawab. Tapi, saya gurumu. Ye Bufan, oke, saya yakin. Berkata sambil tersenyum, kamu hanya seorang pustakawan. Ekspresi Ye Bufan berubah, apa yang akan kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Karena kamu sudah menjadi milikku, kamu harus melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Setelah Nalan Yujia mengatakan ini, dia melemparkannya ke tanah. Tapi sepertinya kita hampir melakukannya selama sehari. Bukankah kamu bosan? Ye Bufan tidak bisa berkata-kata.
Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia mungkin sudah menjadi manusia sekarang, dan wanita ini akan melakukannya datang lagi. Kenapa kamu bosan dengan hal sebaik itu? Setelah Nalan Yujia mengatakan ini, perang dimulai lagi. Ye Bufan tidak punya pilihan selain berurusan dengan wanita yang tidak pernah bosan makan apapun. Beberapa jam kemudian, mereka berdua duduk lagi di Pulau Raja Naga. Mereka sudah berpakaian sekarang, duduk bersama dan mencicipi ikan bakar yang enak. Tentu saja, kali ini Ye Bufan memasaknya sendiri. Dia sekarang telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan wanita ini memasak lagi dalam hidupnya. Jika tidak maka rasanya akan tidak enak dan dia mungkin tidak dapat memasukkan apapun ke dalamnya lain kali.